Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Udat Sedrina Ramli dengan NIM 50300121044 dari kelas 1 PMIB, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Adapun dibuatnya video ini untuk menyelesaikan tugas final dari mata kuliah pengantar pengembangan masyarakat yang diampuh oleh Bapak Muhammad Syahrul Essos MA selaku dosen pengantar pengembangan masyarakat. Adapun judul materi pada makalah kami yaitu konsep pengembangan masyarakat yang meliputi pengertian pengembangan masyarakat, filosofi pengembangan masyarakat, prinsip-prinsip pengembangan masyarakat, dan tujuan dari pengembangan masyarakat itu sendiri. Nah, yang pertama yang akan kita bahas yaitu pengertian dari pengembangan masyarakat. Pengembangan masyarakat adalah yang bertujuan untuk mengembangkan potensi dan kemampuan manusia untuk mengontrol lingkungan, dapat mengubah sikapnya terhadap masyarakat, membantu menumbuhkan kemampuan untuk berorganisasi, berkomunikasi, dan mengatasi lingkungan fisiknya. Pengembangan masyarakat juga dapat diartikan sebagai proses pengetahuan masyarakat secara aktif dan berkelanjutan berdasarkan prinsip keadilan sosial, partisipasi dan kerjasama yang setara. Pengembangan masyarakat mengekspresikan nilai-nilai keadilan, kesetaraan, akuntabilitas, kesempatan, pilihan, partisipasi, kerjasama, dan proses belajar berkelanjutan. Selanjutnya, mari kita membahas mengenai filosofi pengembangan masyarakat. Filosofi pengembangan masyarakat di Amerika Serikat telah lama dikembangkan. Filosofi Treaty, yakni Teach, Truth, and Trust, yang berarti pendidikan, kebenaran, dan keyakinan. Artinya, pemberdayaan merupakan kegiatan pendidikan untuk menyampaikan kebenaran-kebenaran yang telah diyakini. Pengembangan masyarakat memiliki beberapa filosofi. Yang pertama, ada landasan normatif. Dalam pengembangan masyarakat, norma adalah memberikan petunjuk kepada manusia bagaimana seseorang harus bertindak dalam masyarakat serta perbuatan-perbuatan mana yang harus dijalankannya dan perbuatan-perbuatan mana yang harus dihindari. Yang kedua, ada landasan teoritis. Dalam pengembangan masyarakat berusaha untuk memberdayakan individu dan kelompok orang dengan menyediakan keterampilan yang mereka butuhkan untuk menghasilkan perubahan komunitas mereka sendiri. Yang ketiga, ada landasan filosofis. Dalam pengembangan masyarakat, dalam pelaksanaannya, pengembangan masyarakat harus dilandasi dengan landasan yang kuat dan kokoh agar menjadi suatu program dengan tujuan yang maksimal. Landasan filosofi dalam pengembangan masyarakat adalah landasan atau dasar pengembangan masyarakat yang ditinjau dari segi filosofisnya, sehingga paradigma pengembangan masyarakat yang kurang berorientasi pada potensi dan kemandirian sumber daya manusia akan menyebabkan kemiskinan, kebodohan, dan keterbelakangan masyarakat. Landasan merupakan suatu dasar yang digunakan untuk melakukan suatu kegiatan serta untuk mengkokohkan kegiatan yang sedang berlangsung. Sebuah landasan digunakan ketika landasan tersebut sudah diketahui kebenaran dan keabsahannya agar landasan yang digunakan bisa tepat guna menghasilkan tujuan yang sesuai. Landasan pengembangan masyarakat yang ditinjau secara teoritis para pakar pengembangan masyarakat. Oleh karena itu, secara garis besar, teori perubahan sosial dalam pengembangan masyarakat diklarifikasi menjadi 3 kelompok. Yang pertama, ada pengembangan masyarakat bekerja sama dengan masyarakat, bukan bekerja untuk masyarakat. Fasilitator pengembangan masyarakat bukan sebagai faktor penentu atau pemaksa, tetapi merupakan perantara untuk menciptakan suasana yang mampu menumbuhkan kemauan dan kemampuan masyarakat, menggerakkan serta memelihara partisipasi masyarakat. Yang kedua, ada pengembangan masyarakat harus selalu mengacu pada terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Tujuan akhir dari pengembangan masyarakat ini adalah kesejahteraan masyarakat mengalami peningkatan. Peningkatan ini didapat dari proses pengembangan yang di dalamnya diajarkan nilai-nilai kemandirian, sehingga selanjutnya akan memberikan dampak positif bagi masyarakat. Selain itu, tujuan dari pengembangan masyarakat adalah untuk membebaskan masyarakat dari keterpurukan, entah itu keterpurukan sosial, ekonomi, maupun yang lain.
Yang ketiga, ada pengembangan masyarakat tidak menciptakan ketergantungan. Pengembangan masyarakat harus mampu mendorong tercipta dan terjadinya peningkatan kreativitas masyarakat, sehingga dapat memunculkan kemandirian dalam diri masyarakat. Selain landasan yang adanya landasan-landasan untuk memperkuat pelaksanaan pengembangan masyarakat, yaitu adanya landasan normatif, landasan filosofis, dan landasan teoritis. Landasan-landasan ini mengkokohkan pelaksanaan dalam melaksanakan pengembangan masyarakat. Dalam penetapan landasan pengembangan masyarakat terdapat dua perspektif. Yang pertama, hidup yang selaras dengan alam, yaitu ekologi perspektif. Ekologi perspektif atau hidup yang selaras dengan alam kebanyakan negara berkembang merupakan suatu hal yang sangat penting untuk dilakukan dan diterapkan, mengingat kebanyakan negara berkembang dalam kehidupannya masih bergantung dengan alam. Yang kedua, hidup selaras dengan sesama manusia atau social justice perspektif. Perspektif hidup selaras dengan manusia akan mewujudkan keadilan sosial di kalangan masyarakat. Adanya perspektif selaras dengan manusia dapat melaksanakan pengembangan masyarakat, maka pelaksanaan pengembangan masyarakat yang dilakukan harus menciptakan rasa keadilan sosial bagi masyarakat. Selanjutnya kita akan membahas mengenai prinsip-prinsip pengembangan masyarakat. Adapun prinsip-prinsip pengembangan masyarakat, yang pertama ada prinsip kesetaraan, yaitu dalam proses pemberdayaan penting untuk mengedepankan kesetaraan kedudukan masyarakat dengan lembaga yang melakukan program pemberdayaan. Masing-masing pihak yang terlibat mengakui kelebihan dan kekurangan sehingga dapat saling bertukar pengetahuan, pengalaman, dan dukungan. Yang kedua ada prinsip partisipasi. Program akan berhasil menstimulasi masyarakat jika bersifat partisipatif. Artinya, masyarakat ikut merencanakan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasinya. Tentu saja dalam prosesnya, pendamping harus berkomitmen untuk membina dan mengarahkan masyarakat secara jelas. Yang ketiga, ada prinsip keswadayaan dan kemandirian. Prinsip keswadayaan artinya menghargai dan mengedepankan kemampuan masyarakat daripada bantuan pihak lain. Konsep ini tidak memandang orang miskin sebagai objek yang tidak berkemampuan, melainkan sebaliknya. Mereka memiliki pengetahuan yang mendalam tentang kendala-kendala usahanya, mengetahui kondisi lingkungannya, memiliki tenaga kerja, serta memiliki norma-norma bermasyarakat yang sudah lama dipatuhi. Semua itu harus digali dan dijadikan modal dasar bagi proses pemberdayaan. Bantuan dari orang lain bersifat material dipandang sebagai penunjang. Tujuannya agar pemberian bantuan tidak justru melemahkan tingkat keswadayaan masyarakat. Yang terakhir ada program berkelanjutan. Program pemberdayaan perlu dirancang agar berkelanjutan. Di awal, pendamping memang memiliki peran yang dominan, namun secara perlahan peran mereka akan semakin berkurang, sebab masyarakatlah yang diharap mampu mengelola kegiatannya sendiri. Nah, materi terakhir dari pembahasan kita kali ini yaitu tujuan pemberdayaan masyarakat. Apa saja sih tujuan dari pemberdayaan masyarakat? Yang pertama ada perbaikan kelembagaan. Dengan memperbaiki kegiatan yang dilakukan, diharapkan dapat memperbaiki kelembagaan. Kelembagaan yang baik akan mendorong masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan. Yang kedua, ada perbaikan usaha. Perbaikan kelembagaan akan diharapkan dapat memperbaiki bisnis yang akan dilakukan sehingga mampu memberikan manfaat kepada anggota lembaga tersebut dan masyarakat yang ada di sekitarnya. Yang ketiga, ada perbaikan pendapatan. Perbaikan bisnis diharap dapat memperbaiki seluruh anggota lembaga, termasuk masyarakat. Yang keempat, ada perbaikan lingkungan. Perbaikan lingkungan diharap dapat memperbaiki hubungan fisik dan sosial karena kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh kemiskinan dengan pendapatan yang terbatas. Yang kelima, ada perbaikan kehidupan. Perbaikan pendapatan dan lingkungan yang baik akan memperbaiki standar kehidupan. Masyarakat ini dapat dilihat dengan tingkat kesehatan, pendidikan, dan daya beli. Dan terakhir, ada perbaikan masyarakat. Jika setiap keluarga mempunyai kehidupan yang baik,
akan tercipta kehidupan masyarakat yang baik pula. Kesimpulannya dari pembahasan kita kali ini, memang banyak definisi dari pengembangan masyarakat pun juga berbagai pendekatannya. Maka percuma saja usaha progresivitas direncanakan jika akar dasar konflik memang belum terselesaikan. Maka sengketa perbedaan paradigma antara relasi-relasi agama negara harus kita pahami dan diselesaikan terlebih dahulu sebelum progres yang lainnya kita upayakan. Sebagai penutup, saya mengucapkan sekian dari pembahasan yang telah saya sampaikan. Semoga dengan ini kita bisa memiliki pencerahan baru, karena jelas sangat banyak kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian materi kali ini. Dan menurut saya itu harus dikoreksi dan dikritisi seobjektif mungkin. Sekian dari saya, terima kasih.